Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Anita Rahma dengan NIM 3521059. Perkawinan dalam bahasa Indonesia. Perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah. Nah, secara bahasa ada dua macam arti nikah, yaitu secara hakiki ada adam, yang berarti menghimpit atau menindih, lalu yang kedua ada aljima, yaitu bersetubuh. Nah, sedangkan secara majasi adalah al-aqd atau akad. Nah, nikah ini menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk memperoleh hak atau status kehalalan yang disertai syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam. Selanjutnya ada hukum perkawinan. Nah, hukum perkawinan ini diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi hukum ini mengatur tata cara melakukan pernikahan, persyaratan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Dalam hukum perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat antara suami dan istri. Lalu dalam pernikahan itu ada syarat-syarat. Syarat pengantin pria, syarat pengantin wanita, syarat wali, syarat saksi, syarat ijab kabul. Nah, yang pertama ada syarat pengantin pria. 1. Calon suami beragama Islam. Lalu terang atau jelas bahwa calon suami itu betulan laki-laki. Orangnya diketahui dan tertentu. Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri. Yang kelima ada calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri. Lalu yang keenam adalah calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu oleh calon istri, dan tidak sedang mempunyai istri keempat. Lalu ada syarat pengantin wanita. Yang pertama adalah beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua terang bahwa ia wanita, bukan banci. Lalu wanita itu tentu orangnya. Dan yang keempat adalah halal bagi calon suami. Yang kelima, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah. Lalu yang keenam adalah tidak dipaksa. Yang ketujuh adalah tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh. Dalam pernikahan Islam itu sangat perlu adanya wali. Nah, perkawinan yang dilangsungkan oleh wali, pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Syarat-syarat wali yang pertama adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, dan tidak dalam keadaan dipaksa, lalu tidak sedang ihram haji. Lalu selanjutnya ada syarat saksi. Nah, syarat saksi yang pertama adalah berakal atau bukan orang gila, baligh atau bukan anak-anak, merdeka atau bukan budak, beragama Islam, lalu yang terakhir adalah kedua orang saksi itu mendengar. Apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum perkawinan? Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada aspek psikologis, yang ketiga ada aspek biologis, yang keempat ada aspek pekerjaan, yang kelima ada aspek materi, yang keenam ada aspek sosial dan budaya, lalu yang terakhir ada aspek hukum dan syariat Islam. Kita akan langsung membahas saja ke poin yang pertama, yaitu aspek fisik. Jadi aspek fisik ini penting untuk dipersiapkan sebelum pernikahan karena calon pasangan suami dan calon pasangan istri perlu untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi dalam aspek fisik yang pertama ada yang namanya pemeriksaan fisik klinis lengkap. Itu mencakup tinggi badan dan berat badan ideal, lalu juga tentang tingkat kondisi darah merah atau hemoglobin. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan HIV, lalu pemeriksaan infeksi menular seksual, dan pemeriksaan hepatitis. Nah, yang kedua ini dengan adanya pemeriksaan tersebut itu bukan berarti kita tidak mempercayai pasangan kita ya, tapi penyakit semacam itu tidak hanya menular dari perilaku hubungan seksual, namun juga bisa menular melalui jarum suntik dan hal lain yang memicu penularan HIV, infeksi menular seksual, dan hepatitis. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada pemeriksaan TORCH atau kepanjangannya adalah Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes. Ini pemeriksaan yang penting untuk dilakukan agar pasangan mengetahui kondisi kesehatan
satu sama lain. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan kesuburan dan pemeriksaan reproduksi. Pemeriksaan ini penting untuk dilakukan karena salah satu tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Nah, jadi kita perlu untuk memastikan dulu apakah pasangan kita ini secara reproduksinya sudah bagus, lalu apakah pasangan kita ini subur. Jika kita mendapatkan hasil yang tidak kita harapkan, jadi kita bisa meminimalisir kekecewaan sejak awal dan berusaha untuk mencari cara untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada imunisasi TT atau suntik tetanus toxoid. Nah, lalu kita lanjut ke aspek yang kedua, ada aspek psikologis. Nah, aspek psikologis ini adalah aspek yang sangat penting untuk dipersiapkan sebelum pernikahan. Karena pasangan sebelum pernikahan perlu untuk menyiapkan mental. Jadi tidak hanya fisik atau kesehatan jasmani saja, namun kesiapan mental atau kesiapan psikologis juga perlu dimiliki oleh calon pasutri. Jadi beberapa hal yang perlu dipersiapkan itu yang pertama ada makna pernikahan bagi antar pasangan. Nah, antar pasangan ini perlu untuk mengetahui makna pernikahan bagi masing-masing. Calon suami perlu menanyai ke istri, makna pernikahan menurut kamu itu apa sih? Begitupun calon istri perlu menanyakan kepada calon suami, sebenarnya makna pernikahan menurut kamu itu apa? Hal itu diperlukan agar calon pasutri ini tahu tentang perspektif satu sama lain tentang pernikahan. Jadi ketika sudah menikah, ketika hendak menikah, pasangan ini sudah ada pandangan, jadi menurut pasangan aku makna pernikahan itu seperti ini. Jadi kita bisa mempersiapkan hal-hal dengan mengetahui hal tersebut, itu bisa berpengaruh ke kesiapan mental kita sebelum menikah. Lalu yang kedua ada komitmen. Nah, pasangan yang hendak menikah ini perlu untuk mempersiapkan komitmen. Ini pasangan harus saling berkomitmen untuk percaya, untuk setia, dan hal-hal lain yang sangat berpengaruh untuk keharmonisan kehidupan pernikahan. Lalu yang selanjutnya ada penyesuaian diri. Nah, jadi kita semua pasti berharap ya dengan pasangan kita nanti itu akan menjalankan pernikahan hanya sekali seumur hidup. Jadi dalam pernikahan itu adalah sepenuhnya merupakan penyesuaian diri sejak awal menikah, lalu 1 bulan pernikahan, 2 bulan pernikahan, dan seterusnya 1 tahun setelah memiliki anak, setelah anak remaja, setelah anak dewasa, setelah punya cucu, dan lain sebagainya. Dalam dunia pernikahan itu penuh dengan penyesuaian diri dari yang sebelum menikah itu begini, lalu setelah menikah begini. Pasangan perlu menyiapkan mental untuk agar dirinya itu siap untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan pernikahan antara dirinya yang sebelum pernikahan dan dirinya yang nanti akan masuk ke dunia pernikahan. Lalu yang selanjutnya ada komunikasi antar pasangan. Nah, calon pasutri ini penting untuk memahami betapa pentingnya komunikasi dalam pernikahan ini. Karena kalau misal komunikasi ini tidak berjalan dengan sehat, lantas bagaimana ketika mereka dilanda suatu masalah, bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah tersebut? Dan komunikasi ini penting karena 90% pernikahan itu berisi dengan ngobrol. Jadi 90% pernikahan yang dilakukan itu hanya ngobrol. Nah, kalau misal komunikasi saja tidak sefrekuensi, komunikasinya saja tidak sehat, komunikasinya saja tidak memberi ketenangan hati, lantas ketika menikah harus bagaimana ketika komunikasinya saja sudah tidak benar. Nah, maka dari itu pasangan perlu untuk saling mengetahui dan saling memahami tentang betapa pentingnya komunikasi ini dalam kehidupan pernikahan. Lalu yang selanjutnya ada proses penyelesaian masalah. Ini juga berkaitan sama komunikasi tadi. Jadi pasangan perlu paham tentang proses penyelesaian masalah. Contohnya, pasangan membuat kesepakatan sebelum nikah. Jadi misal membuat kesepakatan seperti ini. Sebelum nikah kita buat kesepakatan yuk. Nanti ketika kita ada masalah, kita harus bisa selesaikan dengan kepala dingin. Nanti ketika menikah, jangan kita selesaikan masalah berdua, jangan kabur ke rumah orang tua, atau mungkin jangan pernah ceritakan tentang masalah kita ke lawan jenis, dan atau mungkin buat kesepakatan masalah kita ini tidak boleh sampai keluar dari kamar. Jadi hanya benar-benar kita yang tahu, bahkan anak kita pun tidak boleh mengetahui. Itu penting. Dan proses penyelesaian masalah ini tidak hanya
tentang yang penting masalah selesai, tidak, tapi juga tentang prosesnya. Ketika kita hanya berpikir yang penting masalah selesai, namun proses penyelesaiannya itu dilakukan dengan cara komunikasi yang tidak sehat, dengan cara berkata kasar atau mungkin saling bermain fisik, memukul dan lain sebagainya, itu dapat sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pernikahan. Lalu yang selanjutnya ada cara menumbuhkan cinta. Nah, pasangan ini perlu untuk mengetahui cara-cara untuk menumbuhkan cinta. Bukan berarti setelah menikah cinta itu akan memudar. Nah, pernikahan itu ada karena diawali dari adanya rasa cinta, dan ketika menikah ini banyak tantangannya. Jadi pasangan ini perlu untuk mengetahui cara-cara menumbuhkan cinta. Misal contohnya family time, atau mungkin dinner suami istri, pergi kemana, dinner lah berdua, saling romantisan seakan kayak dulu pas masih zaman pacaran. Itu penting agar cinta pasangan ini tidak memudar. Nah, lalu yang selanjutnya setelah aspek fisik dan aspek psikologis ada aspek biologis. Nah, jadi dalam pernikahan salah satu tujuan pernikahan itu adalah memiliki keturunan, dan cara untuk memiliki keturunan adalah dengan melakukan hubungan intim atau hubungan seksual. Nah, pasangan ini perlu untuk memahami bahwa melakukan hubungan seksual ini memang diperlukan dalam pernikahan. Jadi pasangan harus sudah siap untuk melakukan kegiatan tersebut, dan pasangan juga harus memiliki pemikiran, bagi yang agak beragama Islam harus memiliki pemikiran bahwa tugas suami adalah menafkahi istri dan tugas istri adalah melayani suami. Jadi keduanya sama-sama diuntukkan, keduanya sama-sama menikmati, begitu. Dan ini juga penting agar pasangan ini tadi seperti saya sudah sebut tadi, aspek fisik untuk mengetahui kesehatan reproduksi dan kesuburan pasangan kita. Lalu yang selanjutnya ada aspek pekerjaan. Nah, pada aspek pekerjaan ini kan pasangan bisa yang bekerja, bisa salah satunya, bisa keduanya bekerja. Nah, pada umumnya kan kalau tidak suami istri yang bekerja, berarti suami yang bekerja pada umumnya seperti itu. Nah, jadi kalau bisa sebelum menikah itu pasangan atau mungkin salah satu dari pasangan harus sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang sekiranya bisa untuk memenuhi kehidupan pernikahan. Karena pernikahan ini tidak hanya soal cinta ya. Jadi pernikahan ini adalah melanjutkan hidup, dan melanjutkan hidup ini tidak hanya sendiri namun bersama pasangan. Jadi itu adalah aspek yang sangat penting untuk dipersiapkan sebelum pernikahan. Berlanjut ke aspek selanjutnya adalah aspek material. Nah, aspek material ini terbagi menjadi dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada pengetahuan finansial, dan yang kedua ada perencanaan keluarga. Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang pengetahuan finansial. Nah, pasangan ini harus mengetahui kondisi finansial masing-masing. Misal keduanya bekerja, dan pasangan ini harus sudah menentukan ini mau tetap keduanya bekerja atau salah satunya atau bagaimana gitu. Lalu ketika keduanya memutuskan untuk bekerja, pasangan ini harus mengetahui penghasilan dari masing-masing dan harus membuat manajemen keuangan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Misal manajemen uang khusus listrik, uang khusus rumah, uang khusus air, uang khusus kesehatan, uang khusus makan, uang khusus hiburan dan lain sebagainya, itu perlu dipersiapkan. Lalu yang kedua itu ada perencanaan keluarga. Nah, setelah menikah pasti ada pasti pasangan entah itu segera atau mungkin menunda, pasti pasangan ingin yang namanya keturunan. Nah, perencanaan keluarga ini penting karena ketika pasangan ini memutuskan untuk memiliki keturunan, maka dia perlu memiliki saving dana untuk kehamilan, lalu untuk melahirkan, lalu untuk kesehatan ibu dan anak, kebutuhan ibu, dan lain sebagainya. Jadi perlu untuk melakukan perencanaan. Nah, lalu yang selanjutnya ada aspek sosial dan budaya. Nah, aspek sosial budaya ini tidak pernah terlepas dari kehidupan. Dari kita kecil hingga kita dewasa itu tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita, terutama ketika kita masuk ke dalam fase pernikahan. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah hubungan antar keluarga. Nah, jadi pernikahan ini tidak hanya menyatukan antara perempuan dan laki-laki, namun juga menyatukan keluarga keduanya. Jadi keluarga suami dan istri itu juga perlu untuk disatukan, dan pasti setiap keluarga memiliki budaya yang berbeda. Nah, di situ adalah menjadi salah satu tantangan. Jadi pasangan perlu calon pasutri ini perlu untuk mengetahui konsekuensi dan perlu untuk siap untuk menghadapi hal tersebut. Dan kalau bisa pasangan harus sebelum nikah itu kalau bisa menyatukan antara kedua keluarga tersebut. Jadi diharapkan
keluarga baru yaitu antara si suami dan istri ini bisa memiliki kehidupan yang damai. Lalu selanjutnya ada hubungan pertemanan. Nah, calon suami dan istri ini perlu untuk memahami batasan-batasan antara pertemanan yang sebelum menikah dan pertemanan setelah menikah, karena itu penting untuk dilakukan agar bisa membagi waktu untuk keluarga, lalu untuk pergaulan dengan lawan jenis itu juga harus lebih dibatasi. Nah, lalu selanjutnya ada etika dan nilai sosial. Jadi ketika pasangan menikah itu kan pasti pasangan memutuskan untuk tinggal di mana. Misal pasangan ini tinggal di tempat A, maka pasangan ini perlu untuk mengetahui etika dan nilai sosial di lingkungan A ini seperti apa, agar pasangan ini tidak hanya menjalani keluarga kecil mereka, namun juga mereka dapat menjaga kemaslahatan masyarakat di lingkungan A. Lalu yang selanjutnya ada tradisi dan ritual. Nah, berkaitan dengan tradisi dan ritual ini masih sangat-sangat kental ya. Misal contohnya aja begini, suaminya itu orang Sunda, terus calon suaminya ini orang Sunda dan calon istrinya orang Jawa. Ada mitos yang mengatakan bahwa orang Sunda dan Jawa ini tidak boleh menikah, tidak boleh bersatu. Nah, calon pasangan ini harus membuat keputusan mereka mau percaya atau tidak sama mitos tersebut. Kalau mereka mau percaya berarti mereka harus terima resiko, mereka harus siap kalau mereka memang harus berpisah. Namun jika mereka ini memutuskan untuk tidak percaya, maka mereka harus berani melangkah ke depan. Lalu ada pun juga misal kalau dalam Jawa itu ada yang namanya weton. Nah, mereka percaya atau tidak sama itu. Lalu juga misal ritual dalam pernikahan mau pakai ritual apa, tradisi apa, itu juga perlu untuk dibahas. Nah, lalu yang terakhir ada aspek hukum dan syariat Islam. Nah, terkait aspek hukum sudah saya jelaskan tadi di awal. Lalu tentang syariat Islam itu misal seperti ada tadi syarat-syarat wali, syarat saksi, syarat ijab kabul, lalu juga calon pasutri perlu untuk memahami tentang mas kawin, mahar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada aspek yang mempengaruhi kualitas pernikahan. Yang pertama ada persahabatan. Jadi kita harus perlakukan pasangan kita juga sebagai sahabat kita. Lalu yang selanjutnya ada komunikasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, komunikasi ini sangat berpengaruh pada kualitas pernikahan. Nah, selanjutnya ada persoalan kepribadian. Nah, persoalan kepribadian ini bukan berarti kita bisa mengubah kepribadian pasangan kita, itu tidak. Tetapi dengan kita memahami kepribadiannya, maka kita bisa memutuskan harus menyelesaikan masalah dengan cara apa. Lalu juga kita bisa mentoleransi pasangan, memahami kebiasaan pasangan, dan lain sebagainya, serta mendukung pasangan untuk berubah dan berkembang menjadi versi yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada pemecahan konflik, ini juga jelas penting ya. Lalu ada manajemen keuangan, yang mana itu sangat penting untuk melanjutkan kelangsungan hidup keluarga. Lalu ada aktivitas waktu luang, misal kita bisa family time atau mungkin menghabiskan waktu untuk me time sendiri-sendiri, itu juga bisa. Lalu selanjutnya ada hubungan seksual, jadi pasangan ini perlu untuk paham kamu menikmatinya, sebenarnya hal yang membuat kamu nikmati itu apa, apakah kamu sudah merasa puas. Pasangan perlu untuk membahas hal itu agar meminimalisir adanya perselingkuhan. Lalu yang selanjutnya ada anak dan pengasuhan, jadi ini penting untuk mengetahui ilmu parenting sebelum pernikahan agar calon pasutri ini mengetahui tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik. Lalu selanjutnya ada keluarga dan teman. Ini juga sangat penting untuk membuat batasan-batasan antara keluarga dan teman dengan kehidupan pernikahan kita. Lalu selanjutnya ada kesetaraan peran. Kesetaraan peran itu kalau dalam Islam ada hak kewajiban suami itu apa, hak kewajiban istri apa. Jadi calon pasutri ini harus sudah mengetahui, atau entah itu calon pasutri atau yang sudah bersuami istri itu harus mengetahui hal tersebut. Lalu yang terakhir ada orientasi keagamaan. Ini penting karena setelah menikah nanti membutuhkan pemimpin. Kalau misal agamanya saja berbeda, maka tidak ada yang memimpin religiositas kita, tidak ada yang memimpin spiritualitas kita, dan anak kita nanti mau agamanya apa, ikut ayah atau ibu atau malah agama lain berbeda, itu kan bisa menjadi permasalahan baru dalam dunia pernikahan. Ketika sebelum menikah, pasangan ini akan mendapatkan bimbingan atau konseling ataupun penyuluhan di kantor urusan agama atau tempat-tempat terkait. Nah, itulah mengapa mengikuti bimbingan ini perlu untuk dilakukan sebelum pernikahan, itu agar calon pasutri ini betul-betul mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan pernikahan, yang mana pernikahan ini merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan dari awal menikah hingga seumur hidup kita. Jadi calon pasutri ini perlu mempersiapkan tentang apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.
Lalu bagi pasangan yang sudah menikah, peran konselor perkawinan ini salah satunya adalah untuk membantu pasangan mengetahui tentang pandangan masing-masing untuk meluapkan isi hati masing-masing, dan juga membantu pasangan untuk menemukan solusi dari permasalahan dalam kehidupan pernikahan yang sedang mereka jalankan. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau hal-hal yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Saya harap yang saya sampaikan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.